Bagi saya Prof. Ahadiati itu sudah menjadi maha guru yang luar biasa di bidang filologi. Mengapa? Karena beliau juga adalah pembimbing tesis saya. Beliau mengajar saya belajar ke beliau sejak mahasiswa S2 ya tahun 96 sampai terus membimbing disertasi saya, menjadi promotor disertasi saya. Nah, itu bahkan sampai ketika turun ke lapangan melakukan katalogisasi manuskrip di Ambon misalnya, di beberapa wilayah, itu saya selalu mendapat bimbingan dari beliau. Jadi saya ingin ikut mendoakan mudah-mudahan Ibu Ahadiati terus sehat ya. Ceritanya saya itu melakukan penelitian sesuai bidang saya, yaitu naskah-naskah Arab. Jadi selama dibimbing oleh Ibu Ahadiati paham bahwa saya mengerti bahasa Arab dan bisa cepat gitu ya mengidentifikasi manuskrip Arab gitu, karena saya dari pesantren. Nah, pada suatu ketika Ibu Ahadiati itu mengidentifikasi manuskrip ceritanya. Lalu ada satu lembar manuskrip tidak ada judulnya, tidak ada mukaddimahnya, tapi kan harus dimasukkan di dalam katalog yang akan diterbitkan oleh Bu Ahadiati kan. Lalu Bu Ahadiati mencari, nanya ke orang ke sana kemari, ini apa judulnya? Tidak ada yang tahu. Nah, ini bahasa Arab, coba tanya sama Oman gitu. Lalu baru saya lihat satu kata pertama, saya langsung bilang, Bu, ini judulnya adalah Doa Nisfu Sa'ban, saya bilang begitu. Wah, Bu Ahadiati waktu itu pertama kaget, yang kedua surprise, tapi yang ketiga juga setengah tidak percaya gitu. Kita itu kalau membaca mengidentifikasi manuskrip itu dari awal sampai akhir, ini baru satu kata saja kok bisa memberikan, kan tidak ada judulnya, dari mana kamu tahu katanya. Saya bilang karena ini kalimat pertamanya itu ya dalman wala, baru ya dalman saja, ini Doa Nisfu Sa'ban. Karena dulu saya ketika kecil itu tumbuh dalam lingkungan yang sering membaca Doa Nisfu Sa'ban itu. Sudah langsung ditulis dalam katalog itu Doa Nisfu Sa'ban. Nah, itu bagi saya sampai sekarang saya ingat betapa beliau itu mau mendengarkan pandangan dari muridnya kalau kita bisa menyampaikan argumen yang baik. Nah, beliau itu kan bukan pengkaji manuskrip Arab, tapi beliau membimbing saya dan beliau memberikan kepercayaan penuh kepada saya bahwa saya melakukan penelitian suntingan teks yang baik. Nah, itu guru yang sangat luar biasa, Bu Ahadiati. Disertasi saya asli dalam bahasa Belanda dan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ibu Ahadiati. Dan satu ciri khas terjemahan itu yang saya kira hanya dapat diciumi oleh pembaca yang juga tahu bahasa Belanda ialah bahwa hasilnya lebih indah dan lebih jelas daripada asli. Satu kenang-kenangan lagi yang setengah bukan kenang-kenangan saya, tapi saya terlibat juga. Ibu Ahadiati pernah belajar pada seorang guru besar Belanda, yaitu Pak Theo. Mungkin Anda masih tahu namanya. Ya. Pak Theo mengajar di Jakarta di sekitar tahun 1950. Sebenarnya pengalaman itu jarang disebut oleh Pak Theo, hampir tidak pernah, kecuali satu kali pernah menyinggung, kata beliau, kuliah waktu itu dihadiri oleh cewek-cewek manis. Nah, yang menyenangkan di kemudian hari ialah bahwa Pak Theo pada masa tuanya dikunjungi di rumahnya di Leiden oleh cewek manis itu, Ibu Ahadiati. Saya juga senang ikut kepada beliau setiap kali pergi ke daerah-daerah melakukan penelitian. Dari sanalah saya banyak mendapat ilmu, bukan saja dari naskah, tapi tentang kearifan kehidupan itu. Dari situ pula lah saya selalu memijit beliau kalau dalam keadaan santai dan rileks. Dan momen-momen seperti inilah yang kami manfaatkan untuk saling berbagi dengan beliau. Terutama ketika kami sama-sama ke Buton, beliau tergelincir dan hampir tiap malam saya masuk di kamarnya di hotel memijitnya. Melalui pijitan inilah kearifan
tetesan itu mengalir dalam tubuh saya. Dan saya berharap saya bisa melanjutkan perjuangan beliau di daerah saya. Setiap bertemu, ada pertanyaan yang biasanya beliau sampaikan ya pada saya. Sekarang sedang meneliti apa? Dan itu pertanyaan yang buat saya, wah iya ya, beliau saja selalu, Mumu saya sedang baca buku ini. Ini ada hal baru tentang ini. Kamu baca buku apa? Kamu sedang meneliti apa? Dan saya kira itu yang membuat saya malu ya. Beliau yang saya kira apalagi yang dicari. Terkenal oke, dia guru besar. Saya pernah punya pengalaman yang menarik juga ya. Ketika ke salah satu perpustakaan di Moskow, itu izinnya susah sekali gitu. Tapi ketika kami berkata bahwa, kami waktu itu 3 orang ya. Kami berkata bahwa salah satunya adalah Prof. Ahadiati, kepala perpustakaannya langsung datang, oh ini toh Prof. Ahadiati, silakan, mau baca buku mana saja silakan gitu. Saya mengenal nama ibu itu udah lama sekali dan alhamdulillah, nggak bilang alhamdulillah sih ya orang Rusia, tapi bilang, wah saya senang sekali, silakan. Oh, itu pengalaman yang luar biasa. Ternyata ya orang yang di sana dan belum pernah ketemu, belum pernah sama sekali belum pernah. Dan beliau begitu terkenal, tetapi ya di kampus ketika ini beliau tadi saya kira ya santun dan pertanyaan-pertanyaannya itu ya. Hampir semua orang saya kira yang mengenal beliau, nggak tahu yang sekarang ya, tapi yang lama-lama pasti mengenal beliau itu karena Hikayat Sri Rama ya. Itu disertasi beliau yang terbit tahun 1978 ya. Mungkin teman-teman masih belum direncanakan juga ya. Tapi karya Hikayat Sri Rama itu sangat dikenal ya di mana-mana gitu. Selain tentu saja yang muncul dan baru terbit belakangan ya 2019 yang diterbitkan oleh Manasa. Ada beberapa orang yang berkomentar termasuk misalnya Prof. Anggri Sambertloa, kemudian Profesor Harimurti Kridilaksana yang mengatakan wah selevel beliau itu malah menuliskan hal-hal dasar tentang bagaimana cara melakukan penelitian naskah gitu. Ya mungkin orang lain ngapain sih gitu, masa selevel profesor nulis itu. Tapi menurut para profesor itu ini yang luar biasa dari Prof. Ahadiati. Dasar-dasar tentang ilmu pengetahuan tertentu itulah yang harus diperkuat oleh anak-anak muda, terutama yang memang belum pernah mengenal itu. Jadi kalau di media sosial banyak orang bicara tentang naskah, apakah mereka tahu naskah itu apa, kemudian cara mengkajinya gimana, dan bagaimana dulu penelitian naskah itu awalnya di Eropa dan seterusnya. Dan Bu Ahadiati menganggap itu yang penting, dasar-dasar itulah yang penting, sehingga saya pikir 2 karya itu buat saya sangat berkesan. Satu Hikayat Sri Rama yang menjadi disertasi beliau yang sudah diterbitkan oleh UI Press, dan yang terakhir itu 2019 tentang metode penelitian filologi yang diterbitkan oleh Manasa. Saya kira itu sangat berkesan buat saya dan penting itu ya. Ibu Ahadiati yang saya hormati, yang saya cintai, selamat merayakan hari lahir. Saya berterima kasih banyak atas banyak hal yang sudah diberikan Ibu ya. Baik pengetahuan, pengalaman, juga mau kadang-kadang untuk mendengarkan berbagai kesulitan-kesulitan ya dalam meneliti, dalam banyak hal gitu. Karena saya sering ngobrol juga ya berjam-jam. Jadi selamat merayakan hari kelahiran. Semoga Ibu sehat selalu dan bahagia. Salam dari saya Ibu. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 66 TK tahun 2016, Profesor Dr. Ahadiati Ikram, ahli pakar filologi, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.